Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Melanjutkan kajian fikih, melanjutkan materi fikih di pertemuan lalu. Sekarang pembahasannya adalah tentang arkanus shalah atau rukun-rukunnya sholat. Hal ini perlu diketahui secara detail, lebih-lebih kita adalah seorang pelajar agama, seorang santri. Kita harus mengetahui bukan hanya bukan hanya hal itu sebagai aktivitas saja tanpa kita mengetahui secara detailnya. Apakah kalau seandainya ini ditinggalkan itu batal sholatnya atau tidak? Kalau misal ditanya ini hukumnya rukun atau sunnah, yang membedakannya adalah nanti kalau rukun ditinggalkan hukumnya batal sholatnya, kalau sunnah ditinggalkan nggak apa-apa. Sekarang pembahasan tentang rukun-rukunnya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi. Amin ya rabbal alamin. Dibuka di halaman 75. Faslun, adapun ini fasal, halaman 75 ya. Fi arkanis sholati, dalam rukun-rukunnya sholat. Wa sunaniha, dan sunnah-sunnahnya. Yang dimaksud sunnah di sini adalah sunnah ab'ad. Wa sunaniha, dan sunnah-sunnah ab'adnya gitu. Wa hayatiha, dan sunnah hayatnya. Rukun adalah sesuatu yang harus dilakukan. Sesuatu yang harus dilakukan di dalam suatu ibadah. Kalau di luar suatu ibadah namanya syarat. Rukunnya sholat apa? Nanti termasuk adalah baca Al-Fatihah. Rukunnya sholat apa? Karena Al-Fatihah kan di dalam sholat kan. Rukunnya sholat apa? Takbiratul ihram kan di dalam sholat. Kalau bersuci dari hadas, itu rukunnya sholat atau syaratnya sholat? Syaratnya sholat. Syaratnya sholat harus suci dari hadasnya itu. Itu kemarin pertemuan lalu sudah dibahas. Ada syarat-syarat sholat. Menutupi aurat, suci dari hadas, harus tahu sebelum sholat, harus tahu sudah masuk waktunya sholat atau belum, menghadap kiblat. Dan kalau sunnah, ini kembali ke sunnah hayat dan sunnah abad. Sunnah hayat itu sunnah kalau seandainya kamu tinggalkan dalam sholat, kamu tidak dianjurkan untuk menggantinya menggantinya dengan sujud sahwi di akhir. Kalau sunnah abad itu sunnah kalau ditinggalkan dianjurkan untuk menggantinya dengan, atau bisa diganti dengan sujud sahwi. Sunnah abad hanya ada dua, yaitu tasyahud pertama, tahiyat pertama, yang kedua adalah doa kunut. Ini sunnah abad, sunnah abad. Kalau kamu meninggalkan salah satunya, bisa diganti dengan sujud sahwi di akhir sebelum salam, supaya tidak kehilangan pahala. Warkanus sholati, dan rukun-rukunnya sholat, sama niyata asyara, itu 18 rukunnya. Ada 18 rukun. Tapi nanti ada salah satu yang menurut para ulama itu bukan termasuk rukun. Jadi kalau satu dibuang tinggal 17. An-niyatu, satu niat. Ketika sholat harus niat. Niat apa? Niat sholat. Dalam niat sholat ini, sholat fardu,
ada 3 hal yang harus diperhatikan. Biasanya kalau kita niatkan usolli, misal ya zuhur ya, usolli fardhu zuhri arba'a rakaati mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, kalau ma'mum, atau adaan lillahi ta'ala. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblah adaan lillahi ta'ala. Ada 7 dan ada 7 kalimat, ada 7 kata. Nah, yang wajib diperhatikan, yang perlu dikasih perhatian lebih di sini, pertama, niat itu tempatnya di hati. Kalau yang dilafalkan tersebut sebelum sholat itu ya sunnah, maksudnya untuk menghadirkan diri, menghadirkan hati itu. Tapi kalau yang wajib di sini adalah niat. Ketika kamu takbiratul ihram Allahu Akbar, dalam hati kamu niat sholat. Nah, kalau lengkapnya seperti tadi, sempurnanya, usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Nah, tapi yang wajib adalah 3 hal. Pertama, usolli. Maksud dari usolli adalah kehendak sholat, qasdu. Yang kedua adalah fardhu, hukumnya fardhu, wajibnya. Yang ketiga adalah ta'yin atau penentuan sholatnya. Sholatnya itu apa? Usolli, qasdu, itu kehendak sholat. Fardhu, kefarduannya. Ketiga, zuhri, sholatnya. Ta'yin tadi. Ta'yin artinya penentuan. Qasdu, fardiyah, ta'yin. Usolli, fardhu zuhri. Ini yang wajib. Kalaupun yang selebihnya itu ya untuk penyempurnaan saja. Bisa dilihat di syarahnya itu. Wal qiyamu, yang kedua, berdiri ma'al qudrati, bagi yang mampu. Rukun kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Yang tidak mampu boleh sholat dengan duduk. Yang tidak bisa dengan duduk boleh sholat dengan tidur miring. Yang tidak bisa sholat dengan tidur miring bisa sholat dengan telentang. Kepalanya di arah timur, kakinya di arah barat, dan di kepalanya dikasih ganjal, bantal atau apa. Sekiranya posisi badannya itu agak menghadap kiblat. Kalau bisa berdiri, wajib berdiri. Kecuali kalau nggak bisa, boleh dengan keadaan-keadaan yang saya sebutkan tadi. Wa takbiratul ihrami dan takbiratul ihram. Wa takbiratul ihrami dan takbiratul ihram. Allahu Akbar di pembukaan sholat itu. Allahu Akbar. Enggak boleh diganti dengan akbaru Allah. Enggak boleh dibalik. Allahnya diganti di awal, akbarnya Allahnya diganti di belakang, akbarnya di depan. Akbaru Allah, kan Allahu Akbar, enggak boleh diganti. Enggak sah kalau diganti. Dan wajib berbahasa Arab, tidak boleh diganti ke bahasa lain kecuali bagi yang tidak mampu. Wa qiraatul Fatihati, dan membaca Al-Fatihah. Wa qiraatul Fatihati, dan membaca Al-Fatihah. Fatihah itu rukun. Wa bismillahirrahmanirrahim, dan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi lagi maha penyayang. Ayatun itu ayat. Ayatun itu ayat minha dari Al-Fatihah. Jadi lafaz bismillah itu termasuk bagian dari Al-Fatihah. Berarti kalau Al-Fatihah harus dibaca, berarti bismillah juga harus dibaca. Ini di mazhabnya Imam Syafi'i.
Bismillah termasuk bagian dari Al-Fatihah dan harus dibaca juga ketika dalam sholat. Warruku'u, dan ruku'. Kalau ada orang ini, Bismillahirrahmanirrahim, itu termasuk bagian dari Al-Fatihah. Gak sah bagi orang yang membaca Al-Fatihahnya mengurangi satu huruf, misal membaca Al-Fatihah tapi dikurangi satu huruf. Contohnya, misal ya, Bismillahirrahmanirrahim, nah, gak ada mimnya, gak sah. Kalimat yang ada tasdidnya itu kedudukannya seperti dua kalimat. Contohnya ya, Ar-Rahman. Ar-Rahman itu kan hamzah, alif sama ro kan. Ro-nya bertasdid. Kalimat yang ada tasdidnya itu kedudukannya sama seperti dua kalimat. Kalau dibaca tanpa tasdid, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, tanpa mendabelkan ro-nya, lafaz ro-nya, maka dia berarti mengurangi satu huruf. Nggak boleh. Apalagi lebih dari satu huruf. Dan bagi orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah, tidak mampu karena mungkin dia baru masuk Islam, boleh membaca bagi orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah karena dia belum hafal, misal, boleh membaca ayat-ayat lainnya yang dia hafal. Misal dia hafalnya surat Al-Ikhlas atau surat An-Nas, pokoknya yang penting. Atau misal dia nggak hafal Al-Fatihah tapi hafal surat Al-Mulk, Tabarok, dia boleh membaca surat Tabarok. Bagi yang tidak mampu lah ya, tidak mampunya karena dia baru masuk Islam atau dia berada di daerah terpencil, di sana tidak ada guru. Ya, tapi harus membaca ayatnya itu ayat pengganti Al-Fatihah ini, jumlah ayatnya harus sama. Al-Fatihah jumlah ayatnya 7, berarti dia harus membaca 7 ayat gitu. Kalau Al-Fatihah, kalau surat-surat yang lainnya juga nggak bisa atau nggak bisa membaca Al-Quran, dia boleh membaca zikir apapun. Zikir apapun. Yang penting zikirnya itu dikira-kirakan. Zikirnya kira-kira ya kadar hurufnya itu sudah sama seperti Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ada berapa huruf itu? Nah, berarti membaca zikir, misal tasbih ya, tasbih diulang-ulang, atau tasbih, hamdalah, tahlil, istighfar, ya kira-kira hurufnya zikir tersebut tidak mengurangi dari huruf yang ada di dalam Al-Fatihah ya. Kalau seandainya dia tidak mampu membaca zikir dan juga Al-Quran nggak bisa, dia cukup hanya diam saja, sekedar atau kira-kira durasinya ya 1 kali bacaan Fatihah. 1 kali bacaan Fatihah itu kira-kira berapa? 1 menit. Berarti dia diam sejenak kira-kira 1 menitan. Warruku dan ruku. Warruku dan ruku. Ini ruku. Sempurnanya ruku adalah meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua lututnya dan menjadikan kepala dan punggungnya itu ya menjadi siku gitu. Menjadikan punggungnya atau pangkal punggungnya itu siku. Lurus antara kepala dan pangkal punggung. Lurus. Wasadisu wa tumakninatu dan tumakninah. Wa tumakninatu fihi dan
tumakninah fihi di dalam ruku. Wajib ini tumakninah. Nah, tumakninah itu diam sejenak, diam setelah bergerak. Jadi ketika ruku wajib tumakninah. Enggak boleh ruku langsung berdiri. Harus dalam ruku diam sejenak, itu namanya tumakninah. Warrafu dan mengangkat, wal i'tidalu dan i'tidal. Warrafu dan mengangkat, wal i'tidalu dan i'tidal. Berdiri dari ruku untuk i'tidal. Ini juga rukun. I'tidal berdiri tegak. Wa tumakninatu fihi dan tumakninah fihi dalam i'tidal. Dalam i'tidal juga harus ada tumakninahnya, diam sejenak. Wasujudu dan sujud. Wasujudu dan sujud. Nah, sujud ini yang harus diperhatikan bahwasanya ketika sujud itu harus kepala ini, jidat kepala itu nempel pada lantai dan agak ditekan sedikit. Nggak cukup kalau seandainya hanya menempelkan doang tanpa ada penekanan. Maksudnya adalah kalau seandainya, ya kira-kiranya gini, kalau seandainya di bawah tempat yang buat kamu sujud itu berupa katun atau ada tempat misalnya kasur atau ada kapas, maka tempat yang bekas kamu sujud itu kira-kira ada bekasnya itu. Tapi kalau di lantai ya nggak perlu sampai lantainya cekung. Nggak, yang penting ada penekanan sedikit. Nggak cukup kalau cuma nempel doang, nggak cukup. Dan dalam sujud ini yang wajib nempel langsung pada lantai adalah jidat. Nah, adapun kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua kaki itu nggak harus nempel. Maksudnya nggak harus nempel langsung. Maksudnya boleh tertutupi dengan kaos tangan. Kalau lutut wajib tertutup gitu. Pakai kaos kaki juga boleh, nggak apa. Yang wajib tanpa ada penghalangnya adalah jidat ini. Wa tumakninatu dan bertumakninah fihi dalam sujud. Wal julusu dan duduk bainas sajdataini antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Wa tumakninatu fihi dan tumakninah di dalamnya, di dalam duduk. Wal julusu dan duduk al akhiru yang terakhir. Al akhiru yang terakhir. Wa tasyahudu dan bertasyahud fihi dalam duduk terakhir. Di duduk terakhir dia tasyahud. Tasyahud bacaannya apa? Itu di bawah dituliskan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah wa akmalut tasyahudi. Paling sempurnanya tasyahud itu bacaan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu. Wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dan bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi dalam tasyahud atau dalam duduk terakhir.
fihi, dalam duduk terakhir. Berarti setelah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu yang wajib. Kalaupun ditambah bersolawat atas keluarganya, wa ala ali sayyidina Muhammad itu. Dan juga solawat Ibrahimiyah, Allah kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, sampai akhir itu hukumnya sunnah. Yang wajib adalah tasyahud tadi dan pembacaan solawat. Wat taslimatul ula, dan salam pertama. Wat taslimatul ula, dan salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi gitu. Tidak disunahkan untuk menambah wa barakatuh, tidak disunahkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan ke kanan itu wajib. Kalau ke kiri atau salam yang kedua tidak wajib, sunnah hukumnya. Dan disunahkan ketika dalam salam tersebut itu diniatkan salam kepada para malaikat dan juga kaum mukminin dan jin-jin mukmin gitu. Juga menjawab salam bagi makmum yang lainnya atau imam. Wa niyatul khuruji, dan niat keluar minas sholati, dari sholat. Niat keluar dari dari sholat di akhir sholatnya. Nah, tapi rukun yang ke-17 ini itu tidak menurut pendapat yang kuat ini tidak termasuk rukun. Pendapat yang kuat mengatakan ini tidak termasuk rukun. Wa tartibul arkani, ya, yang penting, yang di terakhir ini. Wa tartibul arkani, dan urutnya rukun-rukun. Urutnya rukun-rukun, tartibnya rukun-rukun. Ala ma zakarnahu, sesuai apa yang kami sebutkan, atau atas apa yang kami sebutkan tadi. Pelaksanaan rukun-rukun ini harus ya urutannya seperti apa yang tadi disebutkan oleh pengarang kitab dari awal sampai salam yang pertama. Ya boleh dibalik. Salatnya salam dulu, setelah itu tasyahud dulu, di akhir takbiratul ihram, enggak boleh. Urutannya harus sesuai yang disebutkan tadi. Pertama takbiratul ihram. Karena pengertian sholat sendiri itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslim. Pengertian sholat secara istilah, secara syariat itu adalah perbuatan perbuatan dan ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kalau secara bahasa kan sholat artinya adalah doa. Wa sunanuha, dan sunah-sunahnya sholat. Qablat dukhuli, sebelum masuk, fiha dalam sholat. Syai'ani, dua perkara. Al-azanu, pertama azan. Wal iqamatu, dan kedua iqamah. Disunahkan sebelum sholat azan dan iqamah. Ini bagi sholat-sholat fardu. Kalau sholat-sholat sunnah tidak disunahkan azan dan iqamah, enggak. Kalau sholat sunnah cara menyerukan sholatnya adalah dengan kalimat as-sholatu jami'ah. Nah, biasanya yang diserukan ketika mau sholat hari raya, sholat tarawih gitu. As-sholatu jami'ah. Azan di sini itu hukumnya sunnah, disunahkan hanya bagi laki-laki. Terus bagaimana dengan perempuan? Perempuan tidak disunahkan. Tapi boleh nggak kalau azan dia perempuan? Boleh ya, mubah, bukan sunnah. Boleh. Tapi dengan catatan dia berada di lingkungan perempuan saja. Di situ tidak ada mahram. Tidak ada orang selain mahram.
Kalau iqamah disunahkan bagi laki-laki dan bagi perempuan. Tapi juga perempuan ini ada syaratnya juga, ketika tidak ada orang yang bukan mahramnya. Wa ba'da dukhuli, dan setelah masuk, fiha, dalam solat. Wa ba'da dukhuli, dan setelah masuk, fiha, dalam solat, syai'ani, dua perkara. Sebelum solat ada dua sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan, dan setelah solat pun ada dua perkara yang disunahkan. Kalau ini sunnah ab'ad. Yang pertama, at-tasyahudul awalu, tasyahud pertama. At-tasyahudul awalu, tasyahud pertama. Tasyahud pertama itu hukumnya sunnah ab'ad. Boleh enggak melaksanakan tasyahud, cuma ya enggak dapat pahala. Wal kunutu, dan doa kunut. Fi subhi, pada salat subuh. Fi subhi, pada salat subuh. Wa fil witri, dan pada salat witir. Fin nisfi tsani, di pertengahan kedua, min syahri Ramadhana, dari bulan Ramadan. Nah, mulai tanggal 16 atau malam tanggal 16 sampai akhir Ramadan itu disunahkan doa kunut pada sholat witirnya. Nah, bentar lagi insyaallah kita masuki bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadan. Semoga kita disampaikan di bulan suci Ramadan. Adapun pembacaan doa kunutnya adalah itu yang di bawah di matan. Allahumma hdini fi man hadait. Hafal enggak kalian? Perlu dihafalkan ini, wajib. Besok kalau udah masuk di kelas saya simak satu-satu. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Dan seterusnya sampai akhir. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Di kitab tidak disebutkan itu. Kalau di kitab hanya sampai astaghfiruka wa atubu ilaihi. Biasanya ditambahin sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.